Qala Hilal bin Yasar, berkata oleh seorang namanya Hilal bin Yasar, Ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya sahabihi, kepada sahabatnya, syai'an minal ilmi wal hikmati, sesuatu daripada ilmu dan hikmah. Faqultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah. Jadi suatu hari ada seorang sahabat namanya Hilal bin Yasar melihat Nabi bersabda kepada sahabatnya. Kemudian sahabat itu berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, a'idli Aikarrir amran minal i'adah. Ya Rasulullah, ulangi apa yang telah engkau ucapkan. Qulta a'idli ma qulta lahum. Ya Rasulullah, ulangi apa yang engkau telah ucapkan kepada mereka daripada ilmu dan hikmah. Faqala, maka Rasulullah bersabda, li, kepadaku, hal ma'aka mihbaratun, apakah kamu punya pulpen? Faqultu ma ma'i mihbarat, aku berkata, ya Rasulullah, aku tidak punya pulpen, kata sahabat itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Hilal, wahai Hilal, kata Rasulullah, la tufariqil mihbarata, jangan tinggalkan yang namanya membawa pulpen, jangan tinggalkan yang namanya mihbarat, tempat tinta. Itu kata Rasulullah. Fa innal khaira fiha wa fi ahliha ila yaumil qiyamah, karena kebaikan itu fiha, ada di dalam mihbarah, pulpen. Wafi ahliha, dan kebaikan itu ada pada orang yang punya pulpen. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dari hadis Nabi bersama dengan sahabat ini, ada di semuanya, kita bisa mengambil sebuah ibrah atau pelajaran betapa pentingnya yang namanya membawa pulpen sebagai rangka untuk istifadah, mengambil faedah, mencatat ilmu pengetahuan yang sudah kita pelajari. Akan sangat celaka dan bahaya apabila kita tidak langsung menulis kalimat-kalimat atau ilmu yang penting. Contoh yang sering diucapkan oleh Mani dulu, ada orang yang bermimpi dikasih doa di dalam mimpinya oleh wali misalnya, atau tuan guru, kiai. Setelah bangun dia tidak langsung tulis, mandi, sholat, setelah itu lupa. Itu kesalahannya, karena tidak ada langsung dia pegang pulpen untuk menulis doa yang sudah diberikan. Sama dulu seperti ceritanya Mami, sering beliau bercerita, ada orang yang pergi ke rumah sahabatnya, diberikan lauk sagar. Tahu sagar? Sagar. Karena enak rasanya, dia cerita ke istrinya, sinapalan, aku ada ini suaranya, apa namanya? Sagar. Entah bagaimana ceritanya, kakinya tersandung di batu pagar. Ketika sampai di rumahnya, saya mau makan, minta lauk pagar, katanya ke istrinya. Udah mungkin. Iya, saya sudah hafal dari tadi, pagar. Itu satu. Kedua, kali dulu beliau pernah diminta oleh uminya, mungkin beliau, ibu,
untuk beli mihun ke Ramadan. Karena tak ditulis mihun datang ke rumah Ramadan beli sihun. Beli sihun. Kita sihun. Dibalik dengan itu kalau nanti catat sihun sihun. Kemudian ada lagi ada tukang di sini, saya sebut namanya lagi kan. Ada tukang di sini kerja di Sumbawa, nggak bisa tidur karena banyak nyamuk. Kita orang hutan kan, belanja jam dagang sampai bingung dagang dia buncah beli antiol. Beli hutan antiol ada. Ada 2 jam nih, tidak ada namanya antiol. Hutan antiol. Nah itu, jadi adikku semuanya, ini membahas bab istifadah, mengambil faedah dengan apa? Dengan membawa pulpen. Karena al-ilmu soidun wal kitabatu faiduhu qayyid suyudaka bihilabil wafitah. Ilmu itu adalah binatang buruan dan pengikatnya adalah tulisan. Maka ikatlah tulisan itu dengan tali yang kuat. Antong, pulpen. Jadi tadu hafalan lah, karena manusia itu cenderung lupa. Tulis bisa mentelaah. Selalu bawa pulpen kemana-mana. Kalau ada doa-doa yang penting, hafal, tulis. Kalau lupa bisa dibuka lagi. Itu namanya istifadah. Sehingga Rasulullah mengatakan, bersabda kepada sahabatnya, hal ma'aka mihbarah, apakah kamu punya pulpen? Maka sahabat itu menjawab, ma ma'i mihbarah, aku tidak punya pulpen ya Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, la tufarikil mihbarata, jangan kau berpisah dengan pulpen atau tinta. Fa'innal khaira fiha wa fi ahliha ila yaumil qiyamah. Wa wassas syahidu Hisamuddin ibni, dan telah berwasiat oleh as-sadrus syahid Hisamuddin ibni, bagi anaknya berwasiat. As-sadrus syahid Hisamuddin namanya berwasiat kepada anaknya yang bernama Syamsuddin, ayyahfadhu kulla yawmin yasirun minal ilmi wal hikmah. Seorang ulama bernama Hisamuddin berwasiat kepada anaknya bernama Syamsuddin untuk yahfadhu, untuk menghafal setiap hari sedikit daripada ilmu dan hikmah. Fa innahu yasirun, maka itu perkara itu yasir adalah sedikit. Wa an qaribin, dan semakin dekat, maksudnya setelah dekat yakunu kasiran, semakin banyak. Jadi maksudnya kalau kita diperintah untuk menghafal satu hari misalnya satu mahfuzah, itu kelihatan sedikit memang. Tetapi setelah wa'an qorib, setelah lewat 1 hari, 2 hari, 3 hari, ternyata 1 minggu 7. Kalau 1 bulan 30 mahfuzah. Sehingga kalau kita mau menghafal, itu sedikit-sedikit caranya dulu. Misalnya kalau Al-Quran 1 lembar itu 1 juz misalnya, 1 juz kan 10 lembar. Kalau 10 lembar
Berarti antara satu lembar itu kan 2 muka. Tapi kita butuh kalau satu hari satu muka 20 hari. Itu masih yang baru mulai menghafal. Kalau yang sudah menghafal yang memang sudah praktis, berarti satu hari satu lembar 2 muka. Kalau 10 hari berarti dapat 1 juz. Kalau 30 hari berarti dapat 3 juz. Alfiah misalnya habis sholat yang 5 waktu 1 bait. Kalau 1 hari 5 bait. Kalau 1 bulan bayangkan 150 bait. Kalau 3 bulan khatam Alfiah. Tuh Anfal yang 60, yang 59, 61 bait. Gampang kalau dihafal 1 hari 5 bait. 2 hari semakin sedikit menjadi banyak. Yang menjadi masalah adalah istiqomah, pendirian yang teguh mau menuntaskan pekerjaan itu. Kalau kita punya hati yang istiqomah, insya Allah apapun model tugas atau ujian di depan itu bisa dengan selesai, dengan mudah. Tidak peduli apakah orang sudah duluan atau tidak, yang penting kita mau istiqomah, insya Allah kita bisa menyelesaikan apa yang menjadi tugas hafalan di depan. Maka saya minta dari semuanya, zaman-zaman SMA, zaman Saruyah ini, Anda harus lebih banyak menghafal. Nanti kalau sudah kuliah baru explore, baru mendedikasikan pikirannya untuk mengembangkan. Karena kalau sudah dunia mahasiswa itu bukan ranah menghafal lagi, tetapi ranah menganalisa. Tempat kalian harus sibuk, sesibuk-sibuknya adalah ketika sarwiyah dan aliyah. Karena itu berangkas ilmu ketika sarwiyah dan aliyah. Kalau sudah mahasiswa itu pekerjaannya adalah busy for nothing, sibuk tapi tidak ada isinya. Tapi kalau kita sibuk ketika sarwiyah, aliyah, itu bisa kita menghafal berapa matan kita. Nah, ketika sudah mahasiswa baru dijabarkan. Jangan malas sekarang nanti kalau sudah kayak kuliah baru rajin, tidak bisa. Karena kita sudah dibebani dengan yang namanya kesibukan ya, sebenarnya itu mati. Ya, jadi masa-masa sarwiyah ini rajin-rajin menghafal. Yang misalnya mau jadi dokter, ya hafalkan usul periodik itu, kimia, hafal. Yang mau jadi apapun profesinya, silakan siapkan dari sekarang. Ya, bahasa Inggris hafalkan bahasa Inggris, bahasa Arab, PAI, dokter. Kemudian yang mau jadi apoteker, silakan menghafal banyak ilmu kimia. Persiapkan dari sekarang, semasa Anda sarwiyah aliyah. Kalau sudah besar itu, waktu itu setiap hari tahu-tahunya sudah 1 minggu. Esok hari sudah 2 minggu. Lulus, semester 3, semester 4. Perubahannya gitu-gitu saja, gak ada perubahan padahal waktu terus berjalan. Jadi harus sadar. Jadi saya minta ke anak-anak yang masih kecil-kecil ini, yang masih haus dengan ilmu, hafal. Insya Allah akan bermanfaat untuk masa depan. Jangan haus. Nah, yakunu kasiron, menjadi banyak. Washtara Ishaq ibnu Yusuf, dan membeli oleh seorang ulama bernama Ishaq bin Yusuf kolaman 1 pulpen didinarin dengan 1 dinar. Membeli pulpen dengan 1 dinar. Lihat tuba untuk dia tulis, masa mi'afil hari, untuk mendengar,
untuk menulis apa yang dia dengar filhal pada ketika itu. Jadi sengaja beli pulpen untuk menulis apa yang dia dengar pada waktu itu. Saya paling marah kalau ada santri yang ngaji dari bawa pulpen, apalagi buku itu. Karena dulu saya pernah dinasihat oleh bapak sebelum mondok itu. Makanya kalau saya secara pribadi, kalau kita minta uang di beliau padahal tak ada, saya tak terlalu mungkin seperti orang-orang yang kaya dan apa. Cuma kalau kita minta uang untuk beli kitab, pasti ada. Apalagi beli pulpen untuk pelatihan belajar itu pasti beliau ada uang. Karena beliau berpesan, kalau ngaji dan bawa kitab itu seperti mencari belalang tanpa membawa lampu. Dapat kita belalang itu cuma 1-2 yang masuk ke kantong. Tapi kalau nggak bisa kita kejar orang yang mencari belalang yang membawa lampu, itu pasti banyak.